bulan saya kena malaria. Tapi saya tidak mau minta pindah, saya tetap berada di PK. Kemudian karena satu dan lain hal, saya tidak tahu menang dan saya tidak pernah minta pindah. Saya dipindahkan ke K2. Saat itu merajalelanya wereng coklat. Tentunya banyak sekali masalah-masalah. Benar, kita juga ada masalah. Tetapi untuk saya mengingatkan kepada anggota saya selaku itu. Yang pertama, bagaimanapun masalah jangan minta. Buatlah masalah itu menjadi tantangan. Kalau kita sudah berusaha bisa mengatasinya, kita akan menjadi panutan. Tapi jangan buat masalah itu menjadi tantangan. Jangan buat masalah itu jadi tantangan. Kalau kita tidak menyelesaikannya, kita akan jadi tontonan. Kami bertiga di sini, boleh saya katakan, satu meja di SPMA. Sekarang pensiun satu porsi lagi. Akan satu. Udah itu ya, saya tidak banyak. Saya rasa maaf atas segala kesalahan saya. Selama saya menjadi penyuluh. Saya mohon maaf kepada Bapak dan Ibu dan sampaikan mohon maaf kami sekeluarga kepada keluarga yang ada di rumah. Di mana nanti setelah Bapak-Bapak nyampe di rumah, tentunya disambut oleh anak-anak Bapak. Lalu berteriak, "Papaku pulang, papaku pulang, papaku pulang." Begitu juga disambut oleh istrinya. Apa kata istrinya? "Pipaku pulang, pipaku pulang, pipaku." Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah, mari kita sama-sama panjatkan atas segala rahmat dan nikmat yang telah diberikan kepada kita semua. Dan lebih khusus kepada kami bertiga bisa sampai pensiun, suatu yang luar biasa. Selawat dan salam pada junjungan Nabi kita Muhammad SAW. Di saat kita melihat cermin dan makannya keras, lihat cermin rambut putih, gigit tidak bisa gigit data, berarti tua. Nah, itu judulnya. Nah, makanya saya tidak merasa kemarin. Dan apa yang dikatakan tadi bahwa ini ada perpisahan. Kalau menurut saya tidak akan saya berpisah dengan semua yang turut-turut nama dan dinas pertanian. Hanya jasad saja yang dipisah, hati tetap satu, yaitu tetap penyuluh. Nah, itu. Cuma programnya mungkin saya akan pisah dengan yang namanya pertama ERDKK. Yang kedua, saya akan pisah dengan yang namanya poligon. Yang ketiga, saya akan pisah dengan JPJL. Dan yang paling jauh meninggalkan saya dari saat berpisah sepeda motor. Selanjutnya kami mengucapkan terima kasih kepada Dinas Pertanian, terutama Pak Kepala Dinas. Saya pertama datang di sini di Dopu, langsung masuk di Dinas Pertanian. Beberapa tahun pindah kiri kanan kantor, berubah-ubah namanya, pindah lagi sekarang pensiun lagi setelah masuk di Dinas Pertanian. Yang pertama tugas ibu, kembali sekarang ibu bersiapnya ibu, luar biasa. Dapat istri di ibu lagi, anak 4 lagi, luar biasa. Memang kalau masalah tugas, mulai tugasnya tidak bisa diceritakan karena Pak Ben ini banyak perjalanan. Kalau saya tidak, hanya satu. Tahun 85 tugas di hukum, tahun 2003 pensiun hukum. Itu judulnya. Makanya pendek sekali, tidak perlu tahun-tahun itu. Karena dari awal sampai terakhir di sini saya tidak pernah pindah di hukum. Mulai dari adanya BPP ini sampai modernnya BPP ini tetap di hukum, bahkan sampai pensiun. Saya tidak mau menangis sebenarnya karena ini bukan perpisahan menurut saya, hanya pindah tempat. Saya tetap juga penyuluh, apapun alasannya penyuluh tetap pada diri saya. Nah, di sini juga terungkapkan secara terang aja kepada apa yang disampaikan Pak Kepala Dinas tadi bahwa istri saya sangat saya cintai dan sayangi. Kenapa? Karena dia selalu mendorong saya, sekalipun saya tidak selalu mendorong dia. Sama dengan tugas-tugas saja. Dorongan dari saya luar biasa. Siang malam, kadang-kadang sore.
Makanya betul sekali katanya Pak Pardinas tadi, motivasi itu sangat penting. Kalaupun anak wasit ini mendaju dari story, awas. Malam Jumat ya. Kenapa? Karena kita punya juga tanggung jawab. Hal-hal seperti itulah yang membuat motivasi. Makanya penyuluh ini sebenarnya tidak perlu tegang, kita santai saja. Bahkan ada sebuah penyuluh ini sebenarnya ada satu kata mutiara yang mungkin nanti bisa kita renungi sama-sama. Penyuluh ini indah dikenang, sulit untuk dilupakan karena banyak liku-likunya. Sulit sekali untuk kita lupakan sebagai penyuluh ini. Kenapa? Seperti kita Pak Peta tadi berjalan dari Calapai sampai Kuhu, dari Nangamiro sampai Nangatoro kan? Tahu itu, 2 konanga. Makanya tidak akan bisa kita lupakan hal-hal seperti itu. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Seperti apa yang dibilang Pak Pet tadi, kalaupun ada kata-kata saya yang salah, kataku yang salah, saya mohon maaf. Terutama kepada teman-teman PPL, termasuk diri saya ini termasuk orang yang paling banyak dosanya terus terangnya. Tapi saya mau menangis karena dosa saya sendiri ya, minta maaf aja. Nah, kenapa? Saya banyak bercerita sebenarnya, di mana-mana bercerita, padahal itu cerita bohong terus terang aja. Minta maaf hari ini. Minta maaf hari ini. Ya, makanya hari ini saya akan minta maaf. Mudah-mudahan ibu-ibu, bapak-bapak memaafkan. Terus saya aja demi saya hanya mengharapkan kelihatan gigi teman-teman. Saya bohong di mana-mana. Oh. Padahal sekarang di tempat itu bapak ketawa saya bahagia. Diakui juga ya. Diakui juga. Pada hari ini mohon maaf ya. Kira-kira bisa dimaafkannya? Alhamdulillah, itulah yang saya harapkan. Dan kalau ada yang bisa dibawa pulang atau bisa dipakai sebagai pedoman dalam kerja, apa yang pernah kami lakukan sama Pak Ben dan Pak Sudi bisa dilanjutkan. Kalau pada yang jelek-jelek jangan dibawa pulang, buang aja di laut biar dimakan sama ikan hiu. Mungkin demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Broto, Bapak Camat, Bapak Kanwil, dan teman-teman dari Dinas Pertanian. Terima kasih kepada teman-teman dari BPBU mengadakan acara seperti ini. Saya juga tidak menyangka acara ini semuanya ini karena Desa Jambu. Saat itu Desa Jambu jalan ke sana belum beraspal, sudah di pengerasan pakai batu aja, belum diratakan pakai tanah. Terpaksa kami jalan lewat sungai, itu perjuangan kami ke sana. Kadang-kadang kalau bulan puasa menangis juga saya. Waktu saya berangkat dari sini ke Jambu belum sampai juga. Kenapa sampai saya di sini? Saking beratnya perjalanan, bayangkan sampai 9 kilo itu dari Solidepa ke Jambu. Itu perjuangan kami. Walaupun begini kita juga dihargai. Walaupun kalau kamu pulang ke kampung mungkin jadi buruk pikul prinsip kami. Sehingga kami bertahan di lokasi. Walaupun kami bertugas di Jambu selama 3 tahun. Pas 87 kami pindah ke Ranggo. Itu pun kami berterus terang tidak pernah meminta untuk dipindahkan. Kami selalu dipindahkan. Saya tidak banyak desa yang saya lalui, hanya jalan saya Jambu, kemudian Ranggo, kemudian Badah, Potu, Montabaru dan Borobudur. Itu hanya 6 desa itu yang saya lalui. Tetapi saya di Dinas Pertanian ini sudah banyak dapat ilmu dari Pak Kepala Dinas ini. Saya selalu kalau Bapak Kepala Dinas ini menyampaikan pidato di apel itu, selalu saya menulis di HP saya. Itu saya sampaikan ke BPP, tempat binaan saya, karena saya anggap Pak Kepala Dinas itu luar biasa cerdasnya. Saya mengikuti pidato beliau itu, saya kutip satu persatu di HP saya.
satu lagi, saya selama jadi penyuluh pernah menjadi begini-begini juga pernah jadi penyuluh terbaik di tahun zaman Pak Sby. Saya juara nomor 1, Pak Arifin juga nomor 2 mungkin. Nomor 2 itu. Ya. Kemudian pembina petani kedelai di Mona Baru. Saya juga dapat hadiah dari provinsi dari Putar juga. Ya, mungkin itu pengalaman yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah mendengar beliau, jadi ya kita sudah mendengarkan langsung tadi cerita pengalaman dari para senior kita. Ada beberapa poin yang harus menjadi acuan kita ke depan. Yang pertama, tradisi positif yang dikembangkan oleh Kepala BPP UU dan Kepala PDB UU ini untuk terus dipertahankan. Ini bagian dari penghargaan kita kepada para senior. Kemudian yang kedua, tadi saya sedikit merasa sedih ketika Pak Manan menyampaikan saya tidak akan sibuk lagi dengan ERDKK. Saya tidak akan sibuk lagi dengan simultan. Apalagi tadi Pak? Saya tidak akan tergopoh-gopoh lagi dengan CPCL. Yang paling luar biasa tadi berkisahnya dengan sepeda motor. Maksud saya, bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati, beliau-beliau ini luar biasa. Tapi harapannya pengabdian bapak-bapak itu saat ini hanya selesai sebagai pengabdian sebagai aparatur sipil negara. Ruang wadah tempat pengabdian bapak-bapak masih sangat luas. Artinya tidak gampang pemahaman kaitan dengan simultan, poligon, ERDKK dan lain-lainnya. Harapannya dan saya selaku kepala dinas kaitan dengan kapasitas pemahaman yang dimiliki oleh bapak-bapak sekalian untuk tetap diteruskan sebagai bagian daripada pengabdian. Tadi dari beberapa cerita yang disampaikan oleh sesepuh-sepuh kita luar biasa. Ini sesuatu pengalaman yang tidak gampang, sesuatu hal yang tidak mudah, melibatkan istri, melibatkan anak. Bisa dibayangkan oleh kita di era sekarang ini, Pak Ben tadi istrinya melahirkan di atas truk. Coba bisa nggak dibayangkan oleh kita di era sekarang? Kemudian bagi generasi sekarang membayangkan losmen Anda yang diceritakan oleh Pak Mana tadi, Pak Ben tadi, tidak ada dalam pikiran bagaimana itu losmen Anda. Kemudian Pak Ben ini tidur di terasnya. Berbicara keilmuan itu tidak kita dapatkan dari bangku kuliah. Sesuatu hal keilmuan itu banyak didapatkan dari sebuah pengalaman. Nah, pengalaman dari beliau-beliau bertiga ini diharapkan menjadi referensi bagi penyuluh-penyuluh muda ke depan. Kita dua bertiga ini mengisi ruang kaitan dengan kehidupan kepenyuluhan di Kabupaten Dompu. Saya yakin apa yang sudah bapak-bapak dan ibu-ibu lakukan luar biasa. Pasti itu bernilai ibadah
dan yakin tabungan pahala dari bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian itu pasti sangat luar biasa. Tapi begini, Pak Mana tadi takut dosa ya. Saya berharap dosa nonton sowannya, nonton cerita sowannya tadi jangan diakhiri, Pak Mana. Jadi itulah warnanya Pak Mana. Saya kadang kalau Pak Mana cerita, saya tahu Pak Mana ini rakinan ceritanya. Tapi saya, tanpa saya sadari ketika Pak Mana bercerita ini saya tertawa. Nah itu saya yakin itu tidak kategori dosa Pak Mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.